Kejujuran dan kegigihan akan mampu membawa seseorang menuju kesuksesan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari almarhum Mutiara Fatimah Djoko Sutono yang merupakan seorang ibu tangguh sekaligus pendiri dari taksi Bluebird. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mutiara Fatimah Djoko Sutono lahir di Malang pada tahun 1921. Mutiara berasal dari keluarga yang berada. Namun sayangnya ketika dia berusia 5 tahun, usaha keluarganya bangkrut. Sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis. Di masa sulit tersebut, ada sebuah kisah yang selalu menyemangatinya dalam menjalani hidup, yaitu The Bird of Happiness yang diilustrasikan sebagai burung berwarna biru pembawa kebahagiaan. Ini merupakan kisah seorang gadis kecil yang miskin dan hidup dalam penderitaan. Namun dalam mimpinya, dia diperintahkan untuk mencari seekor burung biru. Hingga pada akhirnya, gadis tersebut menemukan burung biru dan hidup bahagia. Kisah ini selalu mengingatkan Mutiara untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam mengejar mimpi. Ketika dewasa, Mutiara merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sana, dia bertemu dengan almarhum Djoko Sutono dan akhirnya mereka menikah. Suaminya merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus perintis dari pembangunan perguruan tinggi ilmu kepolisian dan Akademi Hukum Militer. Walaupun suaminya punya jabatan terhormat, hidup mereka sekeluarga jauh dari gelimpang harta. Untuk menyokong perekonomian keluarga, Mutiara yang akrab dipanggil sebagai Bu Djoko berjualan batik door to door. Usaha ini dijalani oleh Bu Djoko tanpa rasa gengsi atau malu direndahkan oleh ibu pejabat yang lain. Semua ini murni dilakukan oleh Bu Djoko demi membantu suaminya dalam mencari nafkah. Awalnya penjualan batiknya cukup sukses dan ramai. Namun lama-kelamaan penjualan batiknya menurun karena saat itu sedang terjadi resesi. Hal ini membuat Bu Djoko harus mencari peluang usaha yang lain. Hingga akhirnya Bu Djoko berjualan telur. Saat itu, telur belum menjadi makanan populer seperti sekarang. Telur merupakan makanan eksklusif yang hanya dimakan oleh orang menengah ke atas. Bu Djoko lalu menyalurkan telur ke pengusaha catering, hotel, hingga kaki lima. Usahanya yang laris membuat Bu Djoko bisa membeli bemo murah dari Departemen Perindustrian. Bemo itu kemudian digunakan sebagai alat transportasi mengangkat telur di pagi hari dan menjadi transportasi umum di sore hari. Anak laki-lakinya yang sulung menjadi super bemo dan anak laki-lakinya yang bungsu menjadi kernet. Di tengah itu semua, ada kabar buruk menyelimuti keluarga mereka. Pada tahun 1965, suaminya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Bu Djoko harus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan membiayai pendidikan ketiga anaknya, Chandra Soeharto, Mintarsi Lestiani, dan Purnomo Prawiro. Chandra dan Mintarsi masih kuliah, sedangkan Purnomo berada di bangku SMA. Atas jasa suaminya semasa hidup, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Akademi Hukum Militer menghadiahi 2 mobil bekas, yaitu sedan Opel dan Mercedes. Mendapatkan 2 hadiah tersebut membuat Bu Djoko berpikir keras. Hingga akhirnya tercetus sebuah ide untuk mengubah 2 mobil tersebut menjadi taksi. Jadi, selain berjualan telur, Bu Djoko juga akan menjalani bisnis taksi gelap. Maklum saja, pada masa itu belum ada izin resmi untuk angkutan taksi. Selain merekrut supir, kedua anak laki-lakinya yaitu Chandra dan Purnomo juga ikut menyupir. Taksi gelap ini akan bergerak setelah ada order lewat telepon ke rumah mereka. Semua yang ada di rumah harus siap menjadi operator telepon. Usaha taksi gelapnya pun seringkali dikenal sebagai nama Chandra Taksi. Hal ini disebabkan karena seringnya Chandra ditugaskan untuk menerima telepon dari pelanggan. Dari situ, usahanya semakin besar dan ramai. Pada tahun 1970-an, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu mengumumkan kalau Jakarta akan memberlakukan izin resmi bagi angkutan taksi. Hal ini tentu saja kabar yang gembira. Bu Djoko lalu segera mengurus izinnya ke DLL AJR. Namun sayangnya permintaan dia ditolak. DLL AJR beralasan kalau bisnis Bu Djoko terlalu kecil
karena syaratnya pada masa itu harus memiliki armada minimal 100 taksi, sedangkan Bu Joko hanya memiliki 60 unit. Hal ini tidak mengecilkan semangat Bu Joko. Dia kembali memutar otaknya dengan keras. Hingga suatu hari, Bu Joko bertemu dengan mantan murid suaminya yang bekerja di Bank Bumi Daya. Kemudian dia memberikan kartu nama. Dari sebuah kartu nama tersebut, akhirnya Bu Joko berhasil mendapatkan pinjaman ke bank untuk menambah jumlah armadanya. Hingga akhirnya izin taksinya pun turun. Ini merupakan momen yang sangat membahagiakan. Akhirnya usaha taksi yang dimiliki oleh Bu Joko diakui dan resmi dalam hal legalitasnya. Hingga tiba saatnya untuk memberikan sebuah nama bagi bisnis tersebut. Bu Joko pun berdiskusi dengan anak-anaknya. Hingga akhirnya Bu Joko memberikan nama usahanya sebagai Bluebird, yang artinya burung biru. Nama ini berasal dari sebuah dongeng di Eropa yang pernah didengar kisahnya saat Bu Joko tinggal di Belanda. Dongeng tersebut memiliki pesan kalau semua keinginan dapat dicapai melalui kerja keras dan kejujuran. Dalam menjalankan bisnis, Bu Joko sangat menekankan pentingnya kejujuran. Ada sebuah kisah yang menarik soal kejujuran. Suatu hari ketika sehabis menarik taksi hingga tengah malam, Purnomo memberitahu ibunya kalau ada dompet yang tertinggal. Ibunya langsung minta Purnomo mengembalikan dompetnya saat itu juga. Awalnya Purnomo menolak karena sudah sangat larut malam dan badannya sudah capek habis seharian bekerja. Purnomo bilang kalau besok pagi dia akan mengantarnya ke rumah penumpang tersebut. Bu Joko tetap pada pendiriannya dan meminta Purnomo untuk mengembalikan dompet tersebut malam itu juga. Bu Joko berargumen, coba bayangkan hal tersebut terjadi pada dirimu. Sehabis menerima gaji, terus ternyata dompet yang berisi uang tersebut tertinggal di taksi. Pasti kamu gelisah, sedih, panik, dan bingung. Makanya, lebih baik kembalikan malam ini juga agar penumpang tersebut tenang. Mendengar hal tersebut, akhirnya Purnomo memacu kembali taksinya dan kembali ke rumah penumpang tersebut untuk mengembalikan dompet yang tertinggal. Ini adalah contoh kejujuran yang selalu dijunjung tinggi oleh Bu Joko dan menjadi salah satu nilai yang dipegang erat oleh Bluebird. Nilai lain yang selalu dianut oleh Bu Joko adalah soal memberikan layanan terbaik. Bu Joko dikenal sebagai sosok yang turun langsung untuk menyeleksi sendiri pengemudi Bluebird, memberikan arahan, dan melakukan test drive keliling Jakarta. Bukan cuma pelayanan terbaik melalui supirnya, tapi sejak resmi meluncur, Bluebird juga merupakan taksi pertama yang menggunakan sistem argometer. Artinya, konsumen membayar berdasarkan harga per kilometer, bukan berdasarkan kesepakatan antara supir dan penumpang. Perhitungan tarif ini awalnya menjadi momok dan mimpi di siang bolong. Namun semua itu tidak terbukti. Maklum saja, para pelanggan awalnya takut tarif yang mereka bayar di akhir perjalanan malah terlalu tinggi. Namun semua hal itu tidak terbukti. Ternyata, sistem ini merupakan hal yang lebih adil antara supir dan penumpang, sehingga penumpang lebih memilih taksi Bluebird dibandingkan dengan taksi lainnya. Di tengah kesulitan hidup, kita harus terus berjuang dan tidak menyerah. Semua kerja keras kita niscaya akan terbayar lunas di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.